Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perbengkelan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang las gas asetilen atau lebih kepada nyala api las gas asetilen. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menggunakan gas asetilen dan membedakan nyala api las gas. Jadi sedikit mengulang tentang pengelasan dengan oksiasetilen. Adalah proses pengelasan secara manual dengan pemanasan permukaan logam yang akan dilas atau disambung sampai mencair oleh nyala gas asetilen melalui pembakaran C2H2 dengan gas O2 dengan atau tanpa logam pengisi atau filler. Jadi untuk memperoleh nyala pembakaran yang baik, ini perlu pengaturan campuran gas yang dibakar. Di mana jika jumlah gas O2 ditambah atau diperbesar, ini akan dihasilkan suhu yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada suhu lebur baja atau metal lainnya, sehingga dalam waktu sekejap mampu mencairkan logam tersebut yang cukup tebal. Dalam proses ini digunakan campuran gas oksigen dengan gas asetilen. Suhu nyalanya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius, di mana pengelasan bisa dilakukan dengan atau tanpa logam pengisi atau filler. Oksigen berasal dari proses hidrolisa atau pencairan udara, dan oksigen disimpan dalam silinder baja pada tekanan 14 megapascal. Gas asetilen atau C2H2 dihasilkan oleh reaksi kalsium karbida dengan air atau dikenal juga dengan karbid dengan reaksi sebagai berikut. Kalsium karbida CaCO2 ditambah dengan 2H2O yaitu air, maka akan menghasilkan CaO2 CaOH 2 kali atau menjadi kapur tohor ditambah dengan C2H2 atau gas asetilen atau asetilen. Nah, nyala oksiasetilen atau gas karbid ini pada nyala gas oksiasetilen ada 3 jenis nyala, yaitu nyala netral, nyala karburasi, dan juga nyala oksidasi. Nah, yang pertama inilah nyala oksiasetilen. Pada nyala netral, kerucut nyala bagian dalam pada ujung nyala memerlukan perbandingan oksigen dan asetilen kira-kira 1:1 dengan reaksi seperti yang bisa dilihat pada gambar setelah slide berikut. Kemudian selubung luar berwarna kebiru-biruan adalah reaksi gas CO atau H2 dengan oksigen yang diambil dari udara. Nah, berikut ini adalah nyala netral dan suhu yang dicapai pada ujung pembakar ini adalah bisa mencapai 1275 derajat Celcius. Pada bagian kerucut atau bagian dalam ini bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Dan kerucutnya ini adalah berupa C2H2 ditambah O2 yang menghasilkan 2CO plus H2. Sementara di selubung luarnya ini adalah 2CO ditambah dengan O2 akan menghasilkan 2CO2 dan 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Berikut ini adalah nyala api netral berwarna kebiru-biruan dan intinya berwarna biru gelap. Nyala karburasi terjadi apabila terjadi kelebihan asetilen dan pada nyala akan dijumpai 3 daerah di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna keputih-putihan. Nyala jenis ini, yaitu nyala jenis karburasi, digunakan untuk pengelasan logam monel, nikel, dan berbagai jenis baja, serta bermacam-macam bahan pengerasan permukaan, non-ferrous atau baja selain besi. Berikut adalah nyala api karburasi. Dalam nyala api karburasi, bagian luar warnanya adalah oranye, ya, kuning-kuningan, kemudian biru muda di bagian tengah, biru laut, dan juga biru pekat pada bagian inti. Selanjutnya adalah nyala oksidasi, yaitu adalah nyala yang terjadi apabila terdapat kelebihan
gas oksigen, maka disebut sebagai nyala oksidasi karena kelebihan gas oksigen atau porsi oksigen lebih banyak dibandingkan dengan asetilinnya. Nyalanya mirip dengan nyala netral, hanya kerucut nyala bagian dalam lebih pendek dan selubung luar lebih jelas warnanya. Nyala oksidasi ini digunakan untuk pengelasan kuningan dan juga untuk pengelasan perunggu. Berikut inilah nyala api karburasi, di mana warnanya adalah lebih keputih-putihan, biru keputihan, dan di dalamnya adalah biru muda. Selanjutnya adalah pemakaian jenis las ini, misalnya untuk keperluan pengelasan produksi, untuk las asetilin tadi, atau las gas karbit ini, kemudian juga bisa kerja lapangan dan juga reparasi. Umumnya, las asetilin sangat baik untuk mengelas baja karbon, terutama yang berbentuk lembaran-lembaran dan pipa berdinding tipis. Macam-macam temperatur las gas, jadi gas tidak hanya dari gas asetilin, tetapi juga bisa menggunakan LPG, LNG, kemudian oksirelan, bisa menggunakan refined oil, bisa asetilin dan juga hidrogen. Untuk oksi LPG itu suhu puncak atau suhu tertinggi yang bisa didapatkan dari proses pembakaran pada blender adalah atau pada ujung nyala adalah 2100 derajat Celcius. Pada oksi LNG, liquid natural gas, itu adalah 2000 derajat Celcius. Untuk oksirelan adalah 2300 derajat Celcius. Dan ini setara dengan refined oil. Oksi refined oil juga 2300. Dan untuk oksi asetilin lebih tinggi, yaitu 3150 derajat. Begitu juga oksi hidrogen mampu menghasilkan temperatur 2000 derajat Celcius. Dan berikutnya berbagai las gas ya dengan kode tabung ya. Oksigen O2 itu warnanya biru, asetilin C2H2 berwarna putih atau kuning, argon berwarna hitam ya dengan strip putih, udara ini berwarna hitam ya. Kemudian hidrogen H2 adalah hijau tua dan gas bakar adalah merah. Demikian mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diaplikasikan, dan tentu akan lebih mendalam lagi kalau kita praktekkan di dalam praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.